Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Kita hormati, kita muliakan guru kita Mudir Ma'had Al-Ustaz Muhammad Hatta. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat, afiat. Allah mudahkan segala perjuangan beliau, urusan beliau, kabulkan segala hajatnya dunia dan akhirat. Dan para santri-santriwati, mudah-mudahan Allah beri panjang umur, sehat, afiat. Allah berikan anugerah ilmu yang bermanfaat dan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang cerah ini, pagi yang indah, kita kembali bisa berkumpul bersama-sama setelah menunaikan perintah Allah, duduk bersama berzikir. Mudah-mudahan waktu ini menjadi waktu-waktu yang mulia di dalam hidup kita. Tidak ada nasihat untuk santri-santriwati dan para talabul ilmi, para pencari ilmu, melainkan fokuslah dalam belajar. Jalani tugas kita dengan sebaik-baiknya. Dalam masa belajar ilmu, berarti tugas kita belajar. Jangan pikirkan hal-hal yang lain yang merusak pemikiran kita tentang belajar. Jangan pikirkan urusan di luar, urusan dunia, urusan keluarga, atau urusan apapun. Adapun semua itu cukup di dalam doa kita saja, tapi tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu menjadi renungan kita. Santri itu fokusnya belajar. Waktunya belajar, maka kita belajar dengan sungguh-sungguh. Yang berhasil yang sungguh-sungguh, yang mendapatkan yang sungguh-sungguh. Waktunya santai-santai, waktunya bermain-bermain. Ada satu pepatah dalam bahasa Arab yang memang sangat sering kita dengar, dan ini memang memiliki pengaruh dalam perjalanan kita sebagai para pencari ilmu. Sebutkan, man lam yu'til waktu ta'til lam yuhsil waktu tahsil. Orang yang tidak menempatkan dirinya pada waktu santainya untuk santai, maka dia tidak akan menempatkan dirinya pada waktu mendapatkan atau belajar, dia akan mendapatkan. Jadi kalau kita waktunya bermain kita pakai buat belajar, maka itu tidak pada tempatnya. Waktunya bermain, waktunya belajar. Nah, sekarang banyak orang belajar bermain. Ketika belajar hadir, mendengarkan, khusyuk. Jangan sampai tidak khusyuk mendengarkan, tidak hadir hati dalam mendengarkan. Nah, ini tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita sebagai santri harus memanage waktu kita. Di manajemen waktunya itu diberikan waktu. Makanya kita belajar di pondok itu dari pagi kita sudah dibangunkan. Dari pagi waktu sahar kita dibangunkan. Waktu yang mulia. Ya, tidak disebut talabul ilmi kalau tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Al-waqtu kas-sayf. Waktu itu bagaikan pedang. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kita di pondok, nanti tidak akan terasa cepat. Kalau sudah keluar dari pondok baru kita terasa, ya Allah, waktunya cepat berlalu. Maka dari itu jangan sampai kita sia-siakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan. Nah, waktu tersebut dimanage dengan rapi. Ya, santri harus qiyamul lail, bangun malam hari, berzikir, auratnya dijaga. Ya. Kemudian waktu pagi jangan sampai terlelap. Waktu pagi waktu yang mulia seperti waktu saat ini. Dan dalam satu riwayat hadis, Imam Al-Hajjaj pun menyampaikan dalam kitabnya Adab Sulukul Murid bahwa waktu pagi ini waktunya rezeki jasmani. Orang yang ingin diberikan rezeki jasmani, nih waktunya waktu pagi. Banyak santri bangun pagi biar insya Allah dapat rezeki jasmani. Dan bukan untuk kita saja, untuk keluarga kita yang di rumah, orang tua, kerabat, saudara kita yang kita tinggalkan untuk pergi ke pondok ini, mereka juga dapat. Dan pengaruh, kalau kita di pondok baik, insya Allah keadaan keluarga kita baik. Kalau kita di pondok nakal,
melanggar aturan pondok, jangan harap keadaan keluarga kita baik. Jadi pengaruh Ustaz. Saya dulu punya kawan nakal di pondok. Subhanallah, Allah kasih musibah ke keluarga dia, bertubi-tubi musibah. Terus dia bertobat dan dia perbaiki dirinya. Ketika dia bertobat memperbaiki dirinya, subhanallah, Allah berikan kebahagiaan untuk keluarganya, kemudahan, kelancaran, berkat daripada dirinya. Jadi cerminan diri kita, keadaan keluarga kita seperti itu. Ya, jaga waktu tersebut. Waktu sore juga waktu roha, jaga waktu roha. Jangan sampai kita waktu roha itu tidak duduk untuk belajar ilmu. Kalau sore itu dari subuh sampai terbit matahari nih, naik matahari, ini waktu rezeki jasmani. Nah nanti waktu asar sampai terbenam matahari, waktunya rezeki rohani, rezekinya hati. Jadi yang mau hidupkan waktu tersebut ibadah, dekatkan diri pada Allah. Talabul ilmi sunnah jangan ditinggalkan. Jaga diri dari maksiat. Ya, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, beliau mengatakan, talabul ilmi 40 hari belajar ilmu, 40 hari mondok, belum mimpi Nabi SAW, belum sempurna talabul ilmi. Kita udah mimpi Nabi belum, udah jumpa Nabi belum. Mudah-mudahan santri Al-Madani mudah-mudahan bisa jumpa Nabi. Mimpi bisa jumpa dengan Rasulullah SAW. Ya, itu harapan kita, itu doa kita, itu keinginan kita. Makanya mulai sekarang tanamkan rindu. Udah gak usah pikirkan yang lain. Ya, di luar yang lagi ribut dengan apa, corona, gak usah dipikirkan, biar yang ribut dengan apa namanya kursinya, yang ribut dengan bangkunya, yang ribut dengan kepemimpinannya, biarkan. Kita anak-anak belajar ilmu harus fokus dengan ilmu. Tugas kita dengan pena, jihad kita dengan pena, dengan ilmu. Nah, ini jihad yang besar, jihad yang luar biasa. Gak usah pikirkan yang lain, nanti ada masanya. Gak usah pikirkan menikah, wah ada masanya, jauh. Anak muda pikirnya menikah, pikirnya ini, pikirnya itu. Jangan sampai kita memikirkan hal tersebut. Nah yang terpenting waktu maghrib sampai isya. Kalau bisa usahakan sebelum maghrib itu kita sudah siap. Ya sudah rapi, urusan kamar mandi sudah rapi. Guru mulia Al-Habib Umar, Syekh Al-Habib Umar, beliau dulu waktu kami di sana sampai mengajarkan kita tuh waktu maghrib sampai isya itu jangan sampai masuk kamar mandi. Sebab waktu maghrib sampai isya itu waktu yang paling mulia, paling indah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus mengatakan al-kunuz, kullul kunuz ma bainal maghrib wal isya. Ya, lemari rahasia Allah, ya, harta terbesar anugerah dari Allah itu terletak antara maghrib dan isya. Ada riwayat dalam ayat tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ya, mereka orang-orang yang menjauhkan punggungnya dari tempat tidurnya minta pada Allah. Ada riwayat mengatakan ini waktu qiyamul lail. Ada mengatakan waktu maghrib dan isya, karena orang-orang dulu suka tidur selepas maghrib. Kita gunakan untuk ibadah, untuk belajar ilmu itu, niatkan. Ya, belajar ilmu ibadah. Nah, kemudian yang terakhir dia mulai usahakan talabul ilmi itu bangun malam. Jangan sampai talabul ilmi nggak bangun malam, nggak ada bangun malamnya. Ya, bangun malam walaupun 30 menit sebelum subuh, sholat 2 rakaat, 4 rakaat, baca azkar, baca zikir, baca asmaul husna, minta sama Allah, doakan keluarga, doakan sahabat, doakan kerabat. InsyaAllah waktu sahar, waktu yang dimuliakan oleh Allah, waktu yang indah, waktu yang istimewa. Allah jadikan Isra Mi'rajnya Nabi di waktu sahar, maulidnya Nabi, lahirnya Nabi di waktu sahar sebelum subuh. Karena waktu tersebut waktu yang paling indah, waktu yang paling mulia. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Nah terakhir, yang tadi fokus belajar, khusyuk belajar, jangan pikirkan hal yang lain. Kemudian yang kedua, pasang niat yang baik. Duduk di sini belajarlah dengan niat yang baik, biar kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang baik. Pasang niat belajar ilmu, ingin menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah, ya, untuk membuktikan cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah. Ya, terus minta sama Allah, niatkan biar ikhlas, biar tulus, biar Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Ini menjalaninya.
Sekarang kalau Allah kasih kita niat kita mungkin ada yang nggak benar, tapi kalau memang Allah pilih dia bisa dijadikan benar. Dulu Al-Imam Al-Ghazali, ya beliau ditinggal oleh orang tuanya, beliau dirawat oleh pamannya masukkan dia ke pondok. Kata Imam Ghazali, dahulu kami masuk pondok supaya bisa makan, karena makan di pondok gratis, kata Imam Ghazali. Tapi apa kata Imam Ghazali? Ta'allamtu li ghairillah fa aba an yakuna al-ilma illa lillah. Saya belajar tadinya bukan karena Allah, tapi ilmu mengabaikan saya dan mengharuskan saya belajar karena Allah. Artinya terdorong Imam Ghazali belajar ilmu karena Allah. Makanya sampai disebut Sultanul Ilm, Sultanul Ilm, Sultanul Tasawuf. Imam Al-Ghazali hajatnya ilmu tasawuf, ya, filosofi yang hebat. Al-Imam Al-Ghazali. Makanya yang terakhir, niat kita pasang yang baik. Mudah-mudahan Allah perbaiki niat kita. Insyaallah menjadikan niat kita niat-niat yang solehah, niat yang solehah. Di akhir kita tetap kita niatkan seperti niatnya para salafus saleh. Paling enak itu. Kama nawa aslafuna salihun, kama nawa masyayikhuna. Nah, itu paling indah karena kita masukkan niat seperti niatnya Rasulullah, niatnya sahabat, niatnya tabi'in, niatnya ulama. Nah, kita insyaallah dapetin apa yang didapatkan oleh beliau. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini menjadi motivasi untuk santriwati Pondok Madani atau Dayah Madani. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua ilmu yang manfaat dunia akhirat, dan Allah istiqamahkan kita. Yang terpenting adalah istiqamah. Pulang dari pondok, apa yang kita amalkan di pondok kita bawa, kita hidupkan, kita syiarkan, kita sampaikan, kita dakwahkan. Ya, kita sampaikan, kita dakwahkan. Jangan di pondok kita sholat 5 waktu tepat, di rumah kita tidak sholat 5 waktu tepat. Jangan. Di pondok kita pakai penutup aurat, di rumah tidak. Jangan. Jaga. Nah, yang kita dapatkan di pondok kita jaga, kita bawa sampai ke rumah. Kita amalkan sampai ke rumah, insyaallah membawa manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.